17 Agustus di tahun 45, hari kemerdekaan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mana jika merdeka, wajika mahardika. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah selami serasa muscaya, intisari astada saparwa. Ubahan sang begawana biasa, pujastuti resi waraluci. Sarasa muscaya segara giri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Buku adalah jendela dunia, sementara Wartam adalah jendela Hindu Dharma. Baik pemirsa, kami tim Wartam akan melanjutkan laporan perjalanan historical Jakarta-Bandung-Jakarta untuk mengisi ruang-ruang narasi Tumpak Wayang Agustus 2025. Mewakili tim Brawira, Rake, Koming, dan Indri, saya Widi Puspitarani akan mengantarkan tayangan spesial HTV yang diawali dari reinkarnasi Brawira, dilanjutkan dengan laporan pameran kontemporer Desa Sila Bandung, lalu perjalanan menuju Pura Dayuh Siliwangi, dan jelajah makna Tumpak Wayang bersama Agus Budiatnyana. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, rakyat bersatu, Indonesia maju. Selamat. Sampayana pada Raja Jana Majaya. Sarasa muscaya artinya himpunan Saripati Mahabrata. Hai Jana Mujaya, inilah cara memetik catur purusa arta, dharma arta kama moksa, menjadi garis batas lintasan menuju manusia utama. Memetik catur purusa arta, tentang dharma arta kama moksa. Menuntun langkah kita semua menjadi samana matama. Pemirsa, selanjutnya mari kita nikmati reinkarnasi Brawira menjadi Triharmoni Apindo dalam Rakernas Apindo 2025. Ya, inilah DPP Bali. 80 tahun Indonesia merdeka. Saatnya Apindo menganyam harmoni pengusaha, karyawan, dan pemerintah untuk Indonesia Raya. Apindo Jaya, Apindo Raya. Apindo Raya, Apindo Jaya. Untuk bangsa dan negara, demi Nusantara Jaya, untuk Indonesia Raya. Apindo Jaya, Apindo Raya. Untuk harmoni Nusantara.
Raya, Apindo Raya, Apindo Jaya, untuk bangsa dan negara, demi Nusantara Jaya, untuk harmoni Indonesia. Apindo Jaya, Apindo Raya, Apindo Raya, Apindo Jaya, untuk bangsa dan negara, demi Nusantara Jaya, untuk Indonesia Raya. Apindo Jaya, Apindo Raya, Apindo Raya, Apindo Jaya, untuk bangsa dan negara, demi Nusantara Jaya, untuk harmoni Indonesia. Tri Harmoni Apindo, harmoni karyawan, pengusaha, pemerintah. Hidup bagaikan wayang, manusia adalah wayang. Aku bagai kidalang dan langkahku adalah wayang. Maka jadilah Nah Pak, ia. tadi Pak menyebut tumpak wayang. Apa yang dimaksud dengan tumpak wayang Pak? Hari di mana sani secara wewaran itu hari Sabtu ya, kemudian bertemu dengan wuku wayang itu disebut dengan tumpak wayang. Jadi hari di mana di latar belakangi ada wiwilan ketika Batara Kala, putra dari De Betara Siwo, bertanya kepada ayahnya, apa yang bisa aku makan? Nah, sang ayah menjawab, orang yang terlahir di Warewayang. Nah, kebetulan pada waktu itu Sang Hyang Catur Kumara jadi lahir di hari itu. Nah, inilah yang kemudian dicari oleh Batara Kala untuk dimakan, ditadah. Larilah Sang Hyang Catur Kumara ini, larinya masuk ke dalam tempat penyimpanan beras yang kita sebut sebagai jineng atau kelumpu. Diketemukan, lari lagi masuk ke bawah tempat penyimpanan kayu bakar. Nah, terakhir Pak Agus, apa pesan bagi kaum milenial dan Gen Z dalam memaknai setiap tumpak, bukan hanya tumpak wayang saja? Untuk kesadaran diri yang pertama, bahwa setiap ritual itu bukan hanya sebatas seremonial, tetapi dia membangun kesadaran diri, memperkuat jati diri, dan menjernihkan pikiran. Percuma saja kita melaksanakan ritual, tetapi kita tidak pernah mengolah batin, tidak pernah belajar untuk mengenali diri sendiri, menguatkan pribadi, dan menstabilkan pikiran. Tujuan upacara sebenarnya membantu gelombang yang tadinya kacau, kemudian lebih seimbang lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tumpak ini adalah sebenarnya tungtung. Kalau kita terjemahkan itu sebagai ujung. Nah, generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z itu sebenarnya sebagai ujung tombak negara, bukan hanya agama. Maka sebaiknya menyiapkan diri sepenuhnya dari setiap makna tumpak ini. Contoh, tumpak landep ya memaknai penguatan tentang pengetahuan, tumpak Saraswati tentang literasi, kemudian tumpak wayang membentengi diri. Nah, kalau ujung tombaknya generasi mudanya sudah kuat, sudah sadar penuh,
dengan dirinya sendiri dan tidak kehilangan arah, maka untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara itu jauh lebih mantap dan jauh lebih bisa. Itu sebenarnya. Aku bagai dalam dan langkahku adalah wayang, maka jadilah ia langkah-langkahku ibarat wayang. Hiasi layar hidupku hitam dan merah bagaikan wayang. Tali temali mengikat erat layar hidupku. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku menari untukmu, kekasih jiwani. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Ku menari mudra-mudra suci Brahmani. Ku bernyanyi. Pemirsa, kami sekarang sedang berada di antara foto-foto perintis Dasa Sila Bandung. Artinya, kami sedang melakukan journey historical di Museum Asia Afrika Bandung. Ini adalah perjalanan melepas penat setelah Laskar Pencerah Dharma Paratiga mewakili Apindo Bali dalam pentas Apindo Idol Rakerkornas Apindo Bandung 2025 di area pameran temporal. Kami mengucap Pastungkare karena kami sudah terpilih kategori 4 besar di antara 38 peserta mewakili masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Karena itu, Laskar Pencerah Dharma Paratiga mengabarkan betapa pentingnya mengunjungi Museum Asia Afrika sebagai bagian dari gerakan kebebasan yang dirintis para tokoh-tokoh dunia ini. Dan kami harus mengabarkan karena 9 orang tim Paratiga Wartam benar-benar di tengah-tengah Bali, di tengah-tengah spirit Dasa Sila Bandung. Kalau ini bagian dari historical journey, sebentar lagi kita akan melakukan spiritual journey ke Pura Pusah Dayo Siliwangi. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Ku menari untuk menangkap cahaya Brahmani. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Kami yakin Trikaya Mahardika. Untuk melukis bijaksanamu. Kami yakin Trikaya Mahardika. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku menari untukmu, kekasih jiwani.
ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widih, ku menari. Hari ini ku Nah, setelah berkelana puluhan tahun ini, Waduh. ya, kemudian pindah ke Bali. Jadi apa pandangan Bapak ini mengenai politik, kemudian sosial, hingga agama di Bali, Pak? Saya tidak bicara politik ya, Ya. karena politik udah lewat. Kalau agama mungkin karena saya sudah melihat Bali di luar, ya, termasuk pelaksanaan Hindu di luar, ya, mungkin perlu penyesuaian dan penyederhanaan. Agar apa? Agar Bali ini tetap ajak, tetap berkelanjutan. Ya. Tidak boleh kita termakan gengsi, tidak boleh malu. Jadi dibikin sederhana, dibikin yang pas menurut kemampuan mereka. Itu kalau agama. Kalau masalah sosial sekarang semakin berkembang kriminalitas karena pariwisata ya. Tentunya ini menjadi perhatian serius buat kita semua. Ya, pariwisata semakin banyak kriminalitas. Ya, kemudian paling terpenting sampah nih juga jadi masalah sosial, ya kan? Ya kan? Terus banjir di mana-mana. Ini tentu pekerjaan dari teman-teman Pemprov, pemerintah daerah, ya. Tidak hanya Pemprov tapi juga kabupaten. Dipikirkan jalan keluar, solusinya seperti apa. Ya, karena masalah di kota besar itu cuma tadi itu. Ya, macet dan banjir, cuma itu. Kalau itu bisa diatasi, saya pikir semua bisa berjalan dengan baik. Karena itu akan mendatangkan high cost ekonomi kalau dibiarkan begitu aja, dan akan menimbulkan kejenuhan bagi wisata. Nah, itu dulu. Yang itu, jadi konsennya ada di sosial, Pak, ya? Ya, masalah sosial di Bali semakin meningkat. Satu, ya, biaya hidup sangat tinggi, sementara pendapatan masyarakat UMR-nya masih rendah. Masih rendah, Pak. Ini harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian biaya sosial juga tinggi. Benar. Sehingga banyak dalam survei-survei di nasional kita paling tertinggi di tingkat bunuh diri. Ini harus menjadi bahan perhatian. Apakah karena tekanan sosial, tekanan adat dan budaya, atau karena memang tidak ada uang lagi di Bali, khusus bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Setahun 8 bulan mengabdi dan terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat Bali ini, Pak. Apa pandangan awal Bapak itu masih sama atau justru ada hal-hal yang membuat Bapak melihat Bali dari sudut pandang lain? Orang Bali ini perlu beradaptasi. SDM-nya harus diperkuat. Harus diberikan penguatan-penguatan SDM, kemanusiaannya harus diperkuat. Penguatan itu bukan berarti arus budayanya terus dijaga, tidak, ada penguasaan teknologi informasi, globalisasi. Karena kalau tidak dia beradaptasi nanti dia ketinggalan. Kasihan, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, dari sisi budaya memang kalau saya lihat sangat bagus di Bali ya. Karena tanpa budaya, tanpa adat istiadat, tanpa manusianya, Bali tidak akan dilihat atau dikunjungi oleh siapapun. Itu perlu dijaga. Maka saya sering ngomong di beberapa forum ya, yang paling penting perlu dijaga itu dua. SDM-nya, orang-orangnya, dan tanah Balinya. Manacika ini, Pak, ini kan tergantung literasi, kemudian wawasan, dan baca. Pertanyaan saya, Pak, Bapak melihat masyarakat di Bali ini minat bacanya itu tinggi, sedang, atau rendah, Pak? Sangat rendah. Sangat rendah, Pak? Sangat rendah. Karena bukan dia hanya di Bali, di Indonesia rata-rata kita 1:1000 untuk minat baca. Dibandingkan dengan negara di Singapura, itu 1:10. Jadi kita 100% kita jauh daripada mereka, 1000% bahkan. Harapan saya memang Bapak-Bapak ini harus banyak literasi kita, dan harus membangkitkan minat baca dan melek buku. Gitu loh. Tetapi tidak bisa disalahkan karena itu faktor lingkungan. Gitu loh. Nah, tapi itu tidak menentukan orang ya masuk surga apa tidak, dapat pahala apa tidak, ya mendapatkan orang suci apa tidak menentukan. Ya kan, orang kadang-kadang polos kalau tidak berbuat apa-apa tapi dia bisa bermanfaat bagi orang, itu lebih bagus kan. Ya kan. Jadi pendidikan itu tidak menentukan orang untuk menentukan salah atau benarnya, tetapi perlu diingat, jenana bakti itu nomor 1 dibandingkan jenana yang lain, dibandingkan bakti yang lain. Jenana bakti itu adalah ilmu pengetahuan. Dibanding bakti yang lain, termasuk upacara itu adalah bakti arti itu nomor 4. Nah, sekarang
Untuk membangun ekosistem minat baca ini Pak, budaya literasi agar lebih meningkat, apa kira-kira langkah nyatanya Pak? Orang membaca itu tren, orang bermedia sosial juga tren, ya kan. Kalau mau membangun tren membaca, memang harus disediakan spot-spot membaca, disediakan tempat-tempat membaca, disediakan literasi yang banyak, ya kan. Orang itu kalau disediakan tapi kalau dia tidak punya minat juga susah. Cara mendidiknya harus di lingkungan kita sendiri, lingkungan keluarga dulu. Ya. Lingkungan keluarga harus dibangun untuk bisa membaca. Kalau saya ini memang hobi baca dari dulu. Ya, hobi baca kenapa? Karena saya takut jadi tidak pintar gitu loh. Takut saya dikalahkan sama orang lain. Takut saya tidak tahu. Jadi saya tiap hari harus membaca literasi, harus membaca buku. Kenapa? Saya juga penulis. Kalau nggak baca, apa yang mau ditulis? Nah, bagaimana cara kita untuk memperkuat batasan tersebut agar kebebasan berpendapat ini tetap dapat dipertanggungjawabkan sehingga mencerminkan wacika yang mahardika? Begini, kalau berpikir tidak dibatasi karena belum ada impact, belum ada akibat. Ya. Tetapi kalau berbicara dan bertindak, batasannya adalah kebebasan orang lain. Ngerti kan? Yang membatasi itu orang lain. Kita nggak bicara undang-undang ya. Kalau sudah melanggar hak asasi orang lain tentu ada pelaporan dan sebagainya. Itu loh. Caranya apa? Ya kita sekarang harus waspada. Harus bisa mengendalikan diri. Untuk mencapai itu Trikaya Mahardika yang Bapak sebut tadi, kesadaran itu, apa yang harus dilakukan? Sinergi apa yang harus dilakukan antara kejaksaan, Parisade dan Dirjen Hindu, Pak? Begini, kalau membangun pikiran tadi ya, membangun spiritualitas tentu yang harus punya bidang masing-masing. Kami kalau di kejaksaan cuma angsih terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan batasan-batasan yang sifatnya hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau hubungan dengan Tuhan itu tentu yang punya kewenangan seperti Dirjen, PHDI ya kan, lembaga-lembaga Hindu ya, bukan adat ya. Kalau adat itu hanya mengatur tentang proses tadi ya. Itu kami hanya terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan seperti Trihita Karana, tentu bagiannya masing-masing ini. Bapak, kita sudah akan memasuki 17 Agustus, beberapa hari lagi. Nah, ini sekarang Indonesia ke-80, Pak. Lagi semangat-semangatnya nih. Bagaimana pesan Bapak, terutama untuk Gen Z, dalam memaknai Mahardika yang atau dalam kapasitas sebagai warga negara dan umat Hindu? Begini, saran saya untuk Gen Z ya. Gen Z ini katanya kan orang yang paling sulit diatur, tapi sebenarnya enggak. Yang penting dia punya semangat, bisa motivasi, dan punya disiplin. Itu yang penting ya. Kemudian saran saya ada 4A. 1, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting tadi ada semangat, ya, ada kedisiplinan, ada motivasi untuk maju. Yang kedua, tidak ada yang tidak bisa. Ya, keajaiban itu selalu datang. Ya, kemungkinan itu pasti ada. Kebiasaan itu kalau Anda terbiasa melakukan sesuatu. Yang ketiga, nih, tidak boleh menunda sesuatu yang baik dan kesempatan. Nah, yang keempat, jangan sok tahu. Gen Z ini paling sering sok tahu nih. Kalau anda sok semua merasa tahu, Anda kan tidak bisa terbuka secara pikiran. Anda tidak akan menerima bisa masukan kepada orang lain, tidak bisa menerima kritik dan tidak mau belajar. Ya, harus merasa tidak tahu sehingga kamu kepingin tahunya akan menjadi lebih besar. 17 Agustus di tahun 45, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Trikaya Mahardika, manacika mardika, wacika mahardika, kayika mahardika. 17 Agustus di tahun 45, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Mahardika bukan hanya kata untuk menggambarkan lepas dari cengkraman atau penjajahan bangsa lain. Tapi Mahardika adalah kata yang disematkan untuk mengabarkan bahwa kita benar-benar lepas dari keterikatan dan kemelekatan sebagai makhluk jagati dan makhluk langiti.
Dua hal inilah yang dikupas tuntas Wartam edisi Agustus 2025 mengkonfirmasi seperti apa Trikaya Mahardika bagi kita. Bangsa Indonesia, Trikaya Mahardika, mana Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia, Dimahi, dan Cendekiawan Muda Hindu Indonesia, Candi, meyakini Trikaya Mahardika sebagai kebebasan dasar setara hak asasi manusia. Kendati sudah 80 tahun Indonesia merdeka, ruang-ruang Trikaya Mahardika tetap harus diperjuangkan. 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat berdaulat, Indonesia sejahtera. 17 Agustus di tahun 45, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, Trikaya Mahardika, mana jika merdeka, wajika Mahardika, kayika Mahardika. Jelang 17 Agustus ini, Museum Rekor Hindu Indonesia menerima donasi buku-buku koleksi mantan redaktur Wartam, Ide Bagus Wirawibawa Mantra, dosen sekaligus putra dari Profesor Ide Bagus Mantra, mantan Gubernur Bali 2 periode 1978 hingga 1988. Sejumlah 500-an buku umum sejarah, arsitek, sosiologi, seni hingga kebudayaan didonasikan ke Museum Hindu Indonesia untuk dijaga dan dirawat. Terima kasih kepada Ibu Naning karena mempercayakan kami untuk menjaga dan merawat buku-buku mendiang Ide Bagus Wirawibawa Mantra. Sekaligus kami mengundang Hindu Book Readers untuk membaca secara lebih khusus buku-buku koleksi Ide Bagus Wirawibawa Mantra di Museum Hindu Indonesia. Karena itu, datanglah ke Museum Hindu Indonesia untuk melihat ribuan judul buku kami. Museum Hindu Indonesia mengemas kata, menata aksara. Om Yang Widi ku baca sloka sucimu, Patram puspam palam toyam, dibalut keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai persembahan seperti yang engkau serukan. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir pertemuan kita kali ini. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Seperti yang engkau wahyukan. Mewakili
seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika Anda tak berkenan. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus mensukseskan kampanye Gaswir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098015 00076695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3. Om yang Widi ku bersimpuh di kakimu dengan sekuntum bunga ditabur keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om yang Widi ku bersila di kakimu dengan setangkai bunga ditabur ketulusan seperti yang engkau sabdakan. Om yang Widi, 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 Om yang Widi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.